مرحبا أهلا النوادي. Kita sampai ke hadis 300, yakni hadis yang ke-300. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha wa syabbaka asabi'ah. Hadis yang ke-300 diriwayatkan oleh Abi Musa Al-Ash'ari. Nah, sebelum kita bahas isi hadis atau disebut dengan matnul hadis, matan hadis, wa huwa nafsul hadis, yang artinya isi daripada hadis, kita coba jelaskan sahabat yang meriwayatkan hadis ini yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari, nama asli dari beliau adalah Abdullah bin Qais. Nama asli Abu Musa Al-Ash'ari adalah Abdullah bin Qais. Beliau termasuk sahabat yang memeluk agama Islam di masa awal munculnya dakwah Islam. Jadi kalau kita membaca di dalam Al-Quran, as-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar, generasi awal yang masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Muhajirin orang-orang yang ada di Makkah, ansar adalah pembela-pembela Rasul yang ada di Yathrib atau di Madinah. Namun Abu Musa bukan berasal dari Makkah, juga bukan berasal dari Madinah, tapi beliau dari negeri Yaman. Beliau lahir di kota namanya Zabid. Ada satu kota namanya kota Zabid. Tahun lahir beliau kami belum dapati kepastian kapan beliau lahir. Akan tetapi Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah juga disebutkan oleh Ibnu Athir dalam kitabnya Usdul Ghabah fi Ma'rifati Sahabah. Beliau wafat pada tahun 50 Hijriah. Walaupun sebagian ulama masih belum sepakat wafatnya tahun berapa, tapi salah satu pendapat Ibnu Athir wafat pada tahun 50 Hijriah. Pendapat mengatakan Abu Musa Al-Ash'ari wafat di kota Kufah yang ada di Irak. Sebagian ulama menyatakan beliau wafat di kota Makkah Al-Mukarramah. Disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, yang dilahirkan pada tahun 700 Hijriah, wafat pada tahun 774 Hijriah. Beliau salah satu sahabat yang diberikan jabatan di masa Rasul SAW sebagai delegasinya Rasul bersama sahabat bernama Mu'az bin Jabal. Kedua-dua sahabat ini diberikan amanah oleh Nabi untuk menjadi guru serta menjadi pemimpin di negeri Yaman, khususnya di kota Zabid dan kota Aden. Sebelum keduanya berangkat menuju ke kota Aden dan Zabid, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan
semacam wasiat dengan sabda beliau, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Yassiru, berikanlah kemudahan dan jangan berikan kesulitan. Berikanlah kabar gembira dan janganlah berikan kabar-kabar yang membuat orang lari, orang takut, orang-orang menjauh. Nah, ini sebab asbabul wurud, kronologis hadis tersebut disabdakan oleh Nabi. Itu Nabi sedang sabdakan hadis ini kepada Muaz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Jadi kalau kita lihat konteks hadis ini, sebenarnya isinya adalah siyasatu dakwah. Isinya adalah siyasatu dakwah. Dakwah itu perlu siasat. Dakwah itu perlu siasat, perlu politik. Politik dalam tanda kutip, yaitu bisa mencari momentum agar orang bisa terima dakwah kita. Bahkan ditulis dalam satu kitab, Ibnu Taimiyah menulis kitab berjudul As-Siyasatu Asy-Syar'iyyah, politik syariat, nama kitabnya. Hal ini juga dituliskan oleh Imam Al-Mawardi, salah satu ulama pakar hukum tata negara, pakar di bidang fikih mazhab Syafi'i, bernama Imam Al-Qadhi Al-Mawardi, wafat pada tahun 450 Hijriah, di tahun lahirnya Imam Ghazali. Imam Ghazali juga lahir tahun 450 Hijriah. Imam Al-Mawardi wafat pada tahun 450 Hijriah. Beliau menulis sebuah kitab berjudul Al-Ahkamu Sultaniyah, yaitu hukum-hukum pemerintahan. Di situ beliau juga menjelaskan tentang siyasatu dakwah. Di dalam dakwah perlu siasat. Nah, hadis ini Nabi ingin mengajarkan siyasatu dakwah, siasat di dalam dakwah kepada Sayyidina Muaz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Dan dua sahabat ini memiliki kemampuan secara intelektual, kapasitas keilmuan, mereka sudah terpenuhi syaratnya. Karena Muaz bin Jabal itu Nabi sudah menyatakan afqahun nas, Muaz bin Jabal, manusia yang paling faqih, Muaz bin Jabal. Abu Musa al-Asy'ari juga demikian. Nah, makna daripada hadis tersebut, ketika kita berdakwah di tempat yang dimana mereka kita sebutlah mu'allaf, orang-orang yang baru mengenal ajaran Islam, maka berikanlah tasamuh kepada mereka, kemudahan di dalam menjalankan syariat secara bertahap. Mereka yang baru masuk Islam, ada yang belum mampu membaca Al-Quran, bahkan untuk membaca alif bata saja sulit. Kemudian kita langsung menggunakan standar hukum fikih yang mengatakan sholat wajib baca surat Al-Fatihah, dan kita haruskan kepada mereka untuk ikut standar hukum itu. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi, yassiru wala tu'assiru. Kalau mereka mudahkan dulu, jangan dikasih yang sulit. Maka diberikan satu al-qawaid al-fiqhiyah di dalam rumusan kaidah fikih. Itu dinyatakan al-masyaqqatu tajlibu taisir. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Jika ada yang memberatkan, jadikanlah itu mudah. Makna jadikan mudah sesuai dengan kaidah, sesuai dengan aqwal ulama, pendapat-pendapat para ulama, para fuqaha. Maka kita ambil pendapat yang mengatakan kalau mereka yang belum bisa membaca suratul Fatihah, sholatnya masih bisa dinyatakan sah dengan beberapa metodologi. Di antaranya
kalau belum bisa membaca surat Fatihah, sebutlah nama Allah, Allah, Allah di dalam sholat, durasi lama waktunya sama seperti membaca surat Fatihah, maka sah. Karena mereka baru masuk Islam. Itu yang disebut dengan kebijaksanaan, hikmah. Wad'u syai'in fi makani, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka Nabi ajarkan ini kaedah kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Sayyidina Mu'az bin Jabal. Kau ketemu mereka dakwah di negeri Yaman, baru mengenal agama Islam, kasih kemudahan, jangan dipersulit kepada mereka. Khawatirnya nanti mereka justru tidak akan menerima ajaran Islam, karena baru mengenal ajaran Islam, semua aturan sudah memberatkan mereka. Makanya di dalam standar hukum syariat itu tadrija. Allah ketika mengharamkan sesuatu itu sesuai dengan kondisi psikis, keadaan di tempat tersebut. Minuman keras menjadi tradisi yang sudah mengakar di masa itu. Tidak serta-merta langsung agama Islam muncul diharamkan, tapi ada tahapan. Sampai Nabi pindah ke Madinah baru haram. Nah, itu namanya siyasatu dakwah, yang mengajarkan Allah, yang mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyiru wala tunaffiru. Kemudian berikan kabar yang menyenangkan hati, kabar-kabar yang enak. Orang yang baru masuk Islam, baru belajar, jangan dulu kasih kabar-kabar neraka, azab kubur, tapi kasih yang enak-enak. Ini kalau kau taat dapat pahala begini, enak dulu. Karena memang kejiwaan manusia itu senang yang enak-enak dulu. Kalau yang enak-enak dia sudah nikmatin, kemudian sudah istiqomah di dalam melaksanakan syariat, baru dikasih rambu-rambu. Makanya di dalam Al-Quran basyira wa nadhira, bukan nadhira wa basyira. Basyira artinya apa? Nabi diperintahkan oleh Allah berikan kabar gembira dulu, baru wa nadhira. Nadhira berikan peringatan. Di dalam ilmu hadis namanya at-targhib, memberikan peringatan namanya at-tarhib. Bahkan Imam Al-Munziri menulis kitab namanya Kitab At-Targhib wa Tarhib, yang membahas tentang masalah tersebut. Nah, setelah mereka sudah mulai cinta dengan ini ajaran, mereka sudah mulai menyatu dengan ajaran Islam, baru kita mulai membenahi mereka dari sisi-sisi yang menginformasikan tentang dosa, tentang azab, tentang neraka itu. Jadi kasih surga dulu baru informasi tentang neraka. Tapi kalau isinya surga semuanya tanpa ada nadhira juga salah. Jadi kalau ceramahnya hanya dari awal sampai akhir ceramahnya enak terus, akhirnya orang-orang terperdaya. Rasa takut kepada Allah hilang, rasa takut akan melakukan dosa hilang, rasa takut api neraka akan hilang. Sebaliknya, kalau isinya adalah neraka, membuat manusia hidupnya tidak nyaman, menjadi putus asa kalau punya banyak dosa, menjadi manusia yang terlalu punya rasa takut yang berlebihan. Makanya duanya harus seimbang, basyira wa nadhira. Nah, ini penjelasan daripada isi hadis yang Nabi sampaikan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Nah, Abu Musa al-Asy'ari setelah diberikan tugas oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di kota Aden dan di kota Zabid, yang dimana kota Zabid adalah kota kelahiran beliau, Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian waktu berjalan, di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, beliau juga dilantik sebagai pemimpin di kota Basrah yang ada di Irak. Kemudian di masa khilafah Sayyidina Utsman bin Affan, beliau dilantik menjadi pemimpin, menjadi amir, menjadi gubernur di kota Kufah. Nah, ini
gambaran tentang sosok sahabat bernama Abu Musa al-Ash'ari. Tadi di awal saya sudah katakan beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama yang memeluk agama Islam. Hanya saja ketika memeluk agama Islam, dalam satu riwayat menyatakan beliau belum sempat berjumpa dengan Nabi. Riwayat kedua menyatakan beliau berjumpa dengan Nabi tapi kembali lagi ke kampung halamannya. Nah, di dalam kitab-kitab sejarah seperti yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athir dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Abu Musa al-Ash'ari ini 2 kali melakukan hijrah. Yang pertama beliau ikut hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Ada seorang raja Nasrani bernama Raja Najasyi. Beliau hijrah bersama beberapa sahabat bermukim di Habasyah. Kemudian pada tahun 7 Hijriah, sebagaimana yang dituliskan oleh Profesor Dr. Said Ramdan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah, pada tahun 7 Hijriah terjadi satu peperangan namanya Ghazwatul Khaybar. Maka Abu Musa al-Ash'ari dengan rombongan, mereka Ash'ariyin. Ash'ariyin ini adalah nama suku mereka. Ash'ari nama suku mereka, Gobilah. Nah, tahun 7 Hijriah mereka hijrah dari Habasyah pergi ke kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai perang Khaybar, tibalah Abu Musa Ash'ari. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqatul Kubra, ketika Nabi bertemu dengan Abu Musa al-Ash'ari, Nabi katakan, lakum al-hijrah marratain. Kalian hijrah 2 kali, kata Nabi. Kalian hijrah 2 kali. Hajartum ilan Najasyi wa hajartum ilayya. Hijrah pertama kalian hijrah ke Raja Najasyi. Hijrah kedua kalian hijrah kepadaku. Berarti hadis ini menggambarkan bahwa Abu Musa al-Ash'ari termasuk sahabat yang memeluk agama Islam di masa-masa awal. Kota beliau namanya Zabid. Ini kota berkah. Sampai hari ini kota tersebut melahirkan banyak ulama. Nama kotanya Zabid. Bahkan disebutkan di dalam kitab Musnaf Syekh Abdul Razak, ada seorang bernama Amrun al-Khuzai. Dia dengan rombongan dari orang-orang Zabid berangkat naik kapal. Tujuannya ingin memeluk agama Islam di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya mereka ke kota Madinah, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, min aina ji'tum? Min aina ji'tum? Kalian berasal dari mana? Qalu, mereka menjawab, Zabid. Kami berasal dari kota Zabid ya Rasulullah. Kemudian Nabi berdoa, barakallahu fi Zabid. Semoga Allah berikan curahan keberkahan di kota Zabid. Doa Nabi 14 abad yang lalu itu benar-benar terwujud. Kota Zabid salah satu kota yang melahirkan banyak ulama, tidak pernah terputus ribuan tahun yang lalu sampai hari ini. Ribuan tahun yang lalu sampai hari ini. Bahkan penulis kitab Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai Asy-Syaibani Az-Zabidi, itu asli Zabid.
mukim di kota Zabid. Beliau ahli hadis, ahli sejarah. Bahkan kitab maulidnya kita baca di Indonesia. Maulid Ad-Dibai itu karya beliau. Lahir tahun 866 Hijriah, wafat 944 Hijriah. Beliau menulis kitab hadis berjudul Taisirul Wusul. Dan beliau juga ahli sejarah. Menulis kitab khusus membahas sejarah kota Zabid berjudul Bughyatul Mustafid fi Akhbari Madinatiz Zabid. Membahas sejarah kota Zabid. Di situ kalau kita baca, untuk menghitung ulama-ulama yang muncul dari kota Zabid, kita tidak mampu menghitungnya karena begitu banyaknya. Sama halnya kota Tarim, kota yang memunculkan banyak ulama. Di Yaman juga ada kota namanya kota Zabid. Secara umum beliau bahas banyak kota-kota di Yaman juga melahirkan banyak ulama. Beliau tulis sebuah kitab berjudul Qurratul Uyun fi Tarikh Al-Yaman Al-Ma'mun. Kitab itu sangat tebal, membahas sejarah kota Yaman, negara Yaman, dibahas satu persatu beserta isi sejarah kota-kota yang ada di Yaman. Jadi satu kitab ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Jadi yang mengarang kitab Maulid luar biasa. Beliau menghatamkan Sahihul Bukhari 100 kali khatam. Ini kitab Sahih Bukhari yang kita baca. Ini juga ringkasannya. Kalau yang aslinya tebal. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai menghatamkan 100 kali khatam kitab itu. Kita sekali saja belum, ya. Sekali saja belum. Beliau 100 kali. Kalau kami di pesantren setiap bulan Rajab khatam, karena ada tradisi membaca dari awal Sahih Bukhari sampai akhir setiap bulan Rajab. Itu tradisi daripada ulama-ulama salaf. Jadi kalau di pesantren misalnya 10 tahun berarti sudah 10 kali khatam Sahihul Bukhari. Kita baca dari awal sampai akhir. Itu tradisi di setiap bulan Rajab di kalangan para ulama. Bahkan mufti Kesultanan Ternate menggunakan nama kota Zabid. Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi. Az-Zabidi itu kota Zabid karena beliau pernah menuntut ilmu di sana. Dan beliau mengatakan semua rumah yang ada di sana ulama semua. Sisa pilih saja mau belajar apa, ada di situ. Ya. Mau belajar apa saja ada di situ. Itu keberkahan doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu ulama bernama Imam Ibnu Muqri'. Al-Imam Ibnu Muqri'. Al-Imam Ibnu Muqri' ini kurang lebih sezaman dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menyatakan Al-Imam Ibnu Muqri' adalah ulama yang paling alim satu negara Yaman di zaman itu. Ulama yang paling alim satu negara Yaman. Ini Yaman ini banyak ulama. Yang paling alim di zaman itu Ibnu Muqri'. Asalnya di mana beliau? Zabid. Bahkan kitab yang beliau tulis satu kitab tapi terhimpun 5 ilmu. Ilmu tarikh, ilmu sejarah, ilmu fikih, ilmu nahu, ilmu arud, ilmu qawafi. Ya, ilmu nahu, ilmu arud, ilmu qawafi membahas tentang ilmu bahasa Arab. Ilmu fikih membahas tentang hukum Islam. Ilmu tarikh membahas tentang sejarah. 5 ilmu dalam satu kitab beliau tulis berjudul Unwan Syarafil Wafi. Nah itu satu lembar dibuat seperti teka-teki. Jadi kalau kita baca ke kanan ilmu ini, turun ke bawah ilmu fikih, putar ke belakang ke atas begini ilmu qawafi, balik kitab baca terbalik muncul ilmu baru lagi. Itu beliau tulis kitab seperti itu. Dan itu luar biasa. Tidak mudah, setiap lembarnya begitu. Seperti teka-teki. Teka-teki silang. Baca kanan dapat ilmu ini, ke bawah ilmunya beda lagi. Kemudian silang begini beda lagi. Baca putaran di atas beda. Baca terbalik, kitab kita balikkan ke belakang begini, baca terbalik, ada ilmu lagi
di bagian balikan itu. Dijadikan satu kitab namanya Unwan Syarafil Wafi. Itu salah satu kitab karya Al-Imam Ibnu Muqri'. Imam Ibnu Muqri' ini adalah orang yang bermukim di Zabid. Kemudian ada ulama pengarang kitab Al-Qamus Al-Muhit, kitab kamus bahasa Arab yang sangat terkenal di kalangan para ulama, berjudul Al-Qamus Al-Muhit karya Fairuz Abadi. Beliau salah satu daripada gurunya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau juga adalah orang yang pernah dinyatakan bermukim dan lahir di kota Zabid. Sebagian ulama mengatakan lahir di Persia, tapi sebagian mengatakan beliau sebenarnya asli kota Zabid. Ada juga ulama yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, bernama As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi, menulis kitab Ithafus Sadatil Muttaqin yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin, dan juga kitab kamus bahasa Arab 40 jilid lebih berjudul Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Beliau juga adalah orang Zabid, namanya As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi, yang nanti hijrah ke Mesir dan menjadi guru besar di Mesir, belajar kepada Al-Habib Mustafa Al-Idrus yang hijrah dari Hadramaut ke Mesir dan dimakamkan di Mesir. Jadi masih banyak, itu sebagian kecil. Kalau kita bacakan nama-namanya itu bisa berjilid-jilid kitab, namanya saja, bukan biografinya. Karena Nabi sudah doakan, barakallahu fi Zabid, semoga Allah berikan curahan keberkahan di kota Zabid. Di riwayat yang lain Nabi katakan, atakum ahlul Yaman, datang kepada kalian orang-orang Yaman. Hum, mereka, arakul afidah, memiliki hati yang lembut. Al-iman Yaman, al-iman Yamaniun, iman itu di Yaman. Al-hikmatu Yamaniyah, hikmah itu di Yaman. Al-fiqhu Yamani, fikih itu di Yaman. Jadi Nabi sudah nyatakan 14 abad yang lalu. Bahkan kalau kita kaji lebih jauh lagi ke belakang, ini para muarrikhun, para pakar sejarah mengatakan bangsa Arab itu adalah suku tertua di dunia. Bangsa Arab, suku tertua di dunia. Itu mereka klasifikasi ada 3. Ada namanya Al-Arab Al-Ba'idah, bangsa Arab yang sudah punah, sudah tidak eksis lagi, mereka sudah punah. Seperti kaum Thamud, sudah punah. Dari zaman sekarang nggak ada keturunan Thamud. Tapi alhamdulillah bukan keturunan kaum Thamud, karena diazab dalam Al-Quran disebutkan mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bangsa Arab yang paling lama, termasuk klasifikasi yang punah, Al-Ba'idah. Ada juga kaum Ad, itu adalah Al-Arab Al-Ba'idah. Kemudian yang kedua namanya Al-Arab Al-Aribah, bangsa Arab yang klasik, termasuk generasi awal. Mereka hidup di mana? Di Yaman, namanya Al-Qahtaniyah, Arab Al-Qahtaniyah. Bangsa Arab ini yang menjadi penghuni kota Makkah. Jadi Makkah itu penghuni aslinya mereka Bani Jurhum, namanya Bani Jurhum. Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dengan Nabi Allah Ismail. Allah perintahkan pergi di satu lembah yang tidak ada penghuni. Jadi Makkah itu belum ada penghuni. Penghuni pertama adalah Siti Hajar sama Nabi Allah Ismail, tinggal di situ. Singkat cerita, nanti air Zam-Zam keluar, ada rombongan hafilah, rombongan dagang dari Yaman, dari suku Jurhum, namanya Bani Jurhum. Mereka lihat di langit ada burung berkumpul, berputar-putar di langit, dan air sulit karena di gurun pasir. Maka sebagian dari mereka mengatakan, kalau ada burung berkumpul-kumpul dan berputar-putar di atas,
itu menunjukkan di bawahnya ada air. Coba kita ke sana. Sebagian mengatakan kami sering lewat di sini tidak ada air. Kami sering lewat di sini. Karena air Zam-Zam itu muncul ketika hadirnya Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Maka mereka coba untuk memeriksa, ternyata benar ada air di situ, dan mereka dapati ada seorang wanita dan seorang bayi, yaitu Nabi Allah Ismail. Maka Bani Jurhum akhirnya meminta izin kepada Siti Hajar untuk bisa mengkonsumsi air minum tersebut, untuk bisa menggunakan air Zam-Zam. Siti Hajar mengizinkan, tapi hak patennya milik Siti Hajar dan Nabi Ismail. Hak patennya. Akhirnya dibuatlah pemukiman, tinggal di situ. Bani Jurhum tinggal di situ. Nabi Ismail tumbuh dewasa, dinikahkan Nabi Ismail dengan wanita yang berasal dari Bani Jurhum. Dari sinilah munculnya suku Quraisy. Dari sinilah munculnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terlahir dari situ. Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari Bani Jurhum, sehingga bahasa Arabnya menjadi bahasa Arab yang fasih. Diajarkan kepada anak turunannya, bersambung terus anak turunannya dipilih oleh Allah, disterilkan nasab yang dimana Nabi Muhammad lewati nasab tersebut, Allah pilih satu persatu yang paling terbaik dari anak turunan Nabi Ismail. Makanya Nabi gunakan kata istofani. Istofani, Allah sterilkan saya, Allah bersihkan saya daripada nasab-nasab dari orang-orang yang ada kekurangan. Allah pilih yang terbaik, dari situ Nabi berasal. Bahasa ini diturunkan. Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh ayahnya, oleh kakeknya, oleh keluarganya, secara syar'i diajarkan itu bahasa. Kemudian Nabi SAW dipilih oleh Allah menjadi pemimpin para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad ada di alam dunia, dan dipilih bahasa Nabi Muhammad sebagai bahasa yang menerjemahkan kalamullah. Jadilah Al-Quranul Karim. Jadi kalau orang-orang Makkah aslinya Yaman, Bani Jurhum. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari sebagai sosok sahabat yang memiliki kemampuan diantaranya membaca Al-Quran, suaranya sangat indah. Setiap membaca Al-Quran selalu menggunakan nada-nada, kita sebut dengan naghamat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Al-Jazari dalam kitabnya Tabaqatul Qurra. Di dalam kitab tersebut digambarkan kana Abu Musa yaqra'ul Qur'an wa yataghanna bih. Abu Musa Al-Asy'ari ketika membaca Al-Quran, beliau membaca dengan nada Ciharka, Soba, Bayati, Nahawan, itu nama-nama nada di dalam membaca Al-Quran. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan di dalam kitab Syiaru A'lami Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, laqad utita hadza mizmaran min mazamiri ali Dauda. Sungguh engkau diberikan suara yang indah seperti suaranya Nabi Daud. Nabi Daud terkenal memiliki suara yang indah. Rasulullah SAW mengatakan suara Abu Musa al-Asy'ari juga suaranya seindah suaranya Nabi Allah Daud alaihissalam atau keluarga-keluarganya Daud alaihissalam. Beliau disebutkan di masa fitnah, ada sejarah kelam di dalam sejarah Islam namanya Ghazwatu Siffin, perang Siffin. Sesama kaum muslimin berperang, dan bahkan ada sahabat di antara dua pasukan yang berbeda ini sampai terbunuh. Antara pihak Imam Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nama perangnya adalah Ghazwatu Siffin. Abu Musa al-Asy'ari dipilih oleh Imam Ali sebagai muhakkimun, sebagai juru wasit, juru yang menjadi pendamai. Tapi Abu Musa al-Asy'ari berpihak kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib.
Muawiyah mengutus seorang ahli diplomasi dan ahli politik, sahabat yang bernama Amr ibn As. Maka dibuatlah semacam tahkim, satu kesepakatan damai, agar dua-duanya melepaskan jabatan sebagai khalifah dan diserahkan kepada umat untuk memilih siapa khalifahnya. Posisi pada waktu itu Imam Ali sebagai khalifah yang sah, sebagai khalifah yang sah. Abu Musa al-Ash'ari terkenal sebagai seorang ahli ibadah yang karakternya seperti sufi. Berbeda dengan Amr bin As, ahli politik. Kalau kita flashback ke belakang, ketika Nabi memerintahkan sahabat hijrah ke Habasyah, di situ ada Sayyidina Ja'far ibni Abi Thalib, saudara kandung daripada Al-Imam Ali. Amr bin As masih non-muslim waktu itu, masih musyrik. Orang-orang musyrik mengutus Amr bin As sebagai delegasi datang ke Habasyah untuk memprovokasi Raja Najasyi agar mengembalikan umat Islam yang sedang hijrah dan bermukim di Habasyah. Kenapa yang dipilih Amr bin As? Karena dia punya keahlian di dalam berdiplomasi, ahli dalam siasat. Ternyata ini sejarah terulang ketika di masa Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Keduanya sudah sepakat, Imam Ali dan Muawiyah sudah sepakat untuk menyerahkan jabatannya kepada umat, dan umat memilih secara musyawarah siapa khalifah yang mereka pilih. Kedua-duanya sudah sepakat. Nah, kemudian dibuatlah semacam deklarasi di hadapan publik, dikumpulkan dua pihak hadir di tempat tersebut. Disuruhlah Abu Musa al-Ash'ari berpidato, pidato kebangsaan, menyampaikan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib secara resmi hari ini melepaskan jabatan khalifah, karena Imam Ali ingin mendamaikan sesama kaum muslimin yang sedang bertikai. Itu menunjukkan beliau tidak gila jabatan, padahal sah beliau. Selepas Abu Musa al-Ash'ari turun dari mimbar tersebut, naiklah pihaknya Muawiyah yang diwakili oleh Amr bin As. Amr bin As naik di atas mimbar, di atas podium, dan menyatakan, kalian sudah mendengar tadi, hari ini secara resmi Imam Ali sudah melepaskan jabatannya sebagai khalifah. Maka saat ini juga jabatan khalifah kita serahkan dan kita lantik secara langsung Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Itu dalam sejarah terjadi. Amr bin As dikategorikan sahabat Nabi karena di akhir hidupnya jadi baik. Sahabat itu definisinya bukan orang yang tidak punya salah, bukan. Ada yang punya salah, beristihad, karena sahabat bukan Nabi. Yang tidak punya salah hanya para anbiya dan para rasul, secara mutlak tidak salah. Tapi definisi sahabat yang diterjemahkan oleh para muhaddithun, mereka yang beriman kepada ajaran Nabi, bergaul dengan Nabi, melihat Nabi, kemudian meninggal dalam keadaan Islam. Amr bin As dalam riwayat di saat-saat menjelang wafat, beliau berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilantiklah Muawiyah pada waktu itu. Nah, Abu Musa al-Ash'ari beliau bukan ahli diplomasi, makanya dalam kaedah menyatakan, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau, juga Imam Al-Juwaini dan Imam Al-Mawardi mengatakan, kalau menjadi pemimpin jangan pilih orang yang terlalu baik, terlalu polos, jangan. Kenapa para ulama mengatakan demikian? Karena sejarah menyatakan orang yang terlalu baik tidak mampu masuk ke dalam ruang siasat.
ruang politik yang penuh dengan trik. Kasus ini terjadi sebelumnya, bahkan dikatakan oleh Syekh Ibrahim Bajuri, seorang ulama mazhab Syafi'i, imam besar di Al-Azhar Asy-Syarif. Beliau punya murid namanya Syekh Syarwani. Syekh Syarwani ini yang menulis Hasyiah Ibnu Qasim wa Syarwani, menghasyiakan kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami berjudul Tuhfatul Muhtaj. Anaknya hijrah ke Pontianak, Syekh Syarwani, menikah dengan Sultan Pontianak. Anaknya perempuan menikah dengan Sultan Pontianak. Lahir anak ya namanya Sultan Hamid II. Kalau kita lihat yang sejarah membuat logo lambang Garuda, itu beliau punya ibu adalah anak ulama ini, asal Dagestan. Dagestan itu di Rusia. Maka Sayyidina Utsman diambil contoh oleh Syekh Bajuri. Sayyidina Utsman itu baik, terlalu baik, sehingga apa yang terjadi, datang keluarganya masih family datang, ini belum kerja, tolong kasih dia jabatan. Sayyidina Utsman orangnya tidak tegaan, akhirnya sudah dipecat. Ini satu orang yang sudah punya jabatan ini dipecat, diganti sama keluarganya. Datang lagi keluarganya yang lain, begitu. Kasihan ini keluarga kamu ini begini. Dipecat lagi orang, keluarganya dimasukkan lagi di jabatan itu, digantikan dengan keluarganya jabatan tersebut. Dan itu terjadi banyak. Apa yang terjadi setelah itu? Mulai muncul orang-orang yang memanfaatkan suasana politik. Mereka mengatakan dia nepotisme, tidak benar dia. Ayo kita buat pemberontakan. Puncaknya apa? Sayyidina Utsman bin Affan terbunuh ketika sedang sholat dalam keadaan membaca Al-Quran. Darahnya tertumpah di dalam mushaf Al-Quran. Di tengah-tengah Al-Quran, di surat Al-Kahfi, falyatalattaf ya, falyatalattaf ya. Di situ dijadikan simbol warna merah sampai hari ini. Kalau di Al-Quran itu dijadikan simbol warna merah, karena itu sebagai historis sejarah bahwa Sayyidina Utsman terbunuh dan darahnya berceceran di kata tersebut. Yang luar biasanya posisinya di tengah-tengah Al-Quran. Kata Syekh Ibrahim Bajuri, setelah itu dari masa terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, mulai waktu itulah pecahnya umat Islam. Ini sejarah yang benar seperti ini, karena yang menjelaskan ulama besar Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Sampai kapan fitnah ini berlangsung? Beliau nyatakan sampai mendekati hari kiamat. Jadi kita lihat sampai sekarang itu masalah dalam umat Islam begitu banyak, firqah begitu banyak, afkar pemikiran tentang Islam begitu banyak. Itu sebenarnya asal muasalnya terjadi di masa terbunuhnya Utsman bin Affan. Yang kasihan khalifah setelah Utsman bin Affan, siapa dia? Yang tidak punya salah, Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau yang menanggung ini semua masalah. Masalahnya sebagian sahabat menuntut agar cepat mencari siapa pelaku pembunuh Utsman bin Affan. Imam Ali beristihad, jangan dulu di situ, itu gampang. Yang penting ini rapikan dulu nih sistem negara nih. Ini sudah kacau, sudah muncul banyak pemberontak. Kemudian ada pihak ketiga yang memang sengaja mengadu domba. Mereka mengirim surat kepada beberapa tokoh sahabat. Isi surat tersebut isinya provokatif, menyatakan bahwa ini siasatnya Imam Ali untuk membunuh Sayyidina Utsman bin Affan karena ingin mengambil jabatan. Bayangkan fitnah seperti itu. Maka Imam Ali mengatakan, seandainya masalah ini bisa diekspresikan,
yang saya hadapi saat ini ketika saya menjabat sebagai khalifah, maka seluruh rambut saya yang hitam ini akan berubah menjadi putih, karena begitu rumitnya masalah yang ada di masa tersebut. Maka ada yang mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kenapa masalah banyak terjadi di masa kamu? Di masa Sayyidina Abu Bakar tidak ada masalah yang begitu banyak seperti saat ini. Di masa Rasulullah ketika memimpin tidak ada masalah. Maksudnya masalah di dalam enteren mereka. Di masa Umar bin Khattab tidak ada masalah seperti yang kau hadapi saat ini. Di masa Utsman bin Affan bagian akhir saja terjadi pembunuhan, tapi perjalanan awal tidak ada masalah. Tapi ketika engkau awal memimpin kok banyak masalah seperti ini. Maka Imam Ali menjawab, di masa Nabi Muhammad tidak ada masalah karena menteri-menterinya orang-orang seperti saya. Menterinya saya, menterinya Sayyidina Abu Bakar, menterinya Sayyidina Umar, menterinya Sayyidina Utsman, dan sahabat-sahabat lainnya, sehingga mereka tidak memberikan masalah, justru memberikan solusi. Di masa Sayyidina Abu Bakar tidak ada masalah karena menteri-menterinya saya termasuk, ada Umar bin Khattab, ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Zaid bin Thabit, dan sahabat-sahabat mulia lainnya. Di masa Sayyidina Umar tidak ada masalah karena menterinya saya, menterinya Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat lainnya. Di masa saya banyak masalah karena menteri-menterinya kayak kalian begini, orang-orang seperti kalian. Karena banyaknya al-khiyanah, pengkhianat. Banyaknya pengkhianat. Salah satu bukti pengkhianatan, terbunuhnya Imam Husain. Imam Husain itu dikhianati secara zalim. Mereka mengirim surat menyatakan akan membaiat Imam Husain, dan pendukungnya banyak. Surat itu yang meminta-minta terus Imam Husain pergi ke Irak. Tapi ketika sudah sampai di Irak tidak ada satu orang pun yang hadir waktu itu. Justru sebagian di antara mereka ikut terlibat di dalam pembantaian kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam juga. Nah, zaman sekarang kalau model-model begini kita gak kaget karena zaman dulu sudah terjadi. Pakaiannya Islam tapi memusuhi Islam. Pakaiannya Islam tapi mencaci maki para habaib. Pakaiannya Islam tapi mengajarkan orang membenci. Membenci siapa? Bangsa Arab. Kalau lama-kelamaan sudah benci bangsa Arab, masuk juga di situ Nabi bangsa Arab. Makanya Nabi membuat satu hadis larangan, jangan kalian membenci bangsa Arab. Nabi katakan kepada siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi orang Persia, orang Iran. Wahai Salman, jangan kau membenciku, kata Nabi begitu. La tubghiduni. Kata Sayyidina Salman, ya Rasulullah, bagaimana aku bisa membenci dirimu? Engkau yang mengajak aku mengenal Allah, engkau yang berikan petunjuk padaku, tidak mungkin aku membencimu. Kemudian Nabi katakan, apabila engkau membenci bangsa Arab, engkau membenciku. Itu hadis di dalam kitabnya Syekh Yasin Al-Fadani berjudul Al-Buldan, Al-Arba'un Al-Buldaniyah. Al-Arba'un Al-Buldaniyah. Kalau ada yang salah oknumnya, tapi jangan dibawa-bawa rasnya, sukunya jangan, karena nanti takut terjerumus kepada Nabi. Begitu. Larangan ini berlaku secara umum. Dilarang kita menghina suku-suku tertentu. Semua ini adalah makhluknya Allah, dan Allah sudah nyatakan semua manusia secara umum mulia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak-anak Adam. Itu secara umum. Tapi dari secara umum ada juga yang Allah pilih khususnya. Ada sangkut pautnya dengan Nabi, diberikan keistimewaan khusus. Dan itu hal yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita sudah, itu sudah menjadi hal yang biasa. Ada keturunan raja, kita harus memuliakan. Karena Islam mengajarkan begitu. Nasihat yang kita sampaikan isinya sama, tapi caranya akan berbeda jika yang kita nasihati orang yang berbeda. Saya nasihati anak saya, dengan saya berikan nasihat kepada orang tua saya pasti berbeda.
Jangan cara nasihat kepada anak sama kepada bapak. Nasihat kepada orang yang terhormat secara jabatan dia baik, orangnya baik, juga berbeda. Begitu. Itu yang dikatakan oleh Nabi, anzilun nasa manazilahum, tempatkanlah posisi manusia sesuai pangkat mereka. Nah, ini sekilas biografi daripada Abu Musa al-Ash'ari, dan beliau punya jasa besar saudara-saudara sekalian, karena beliau mengajarkan ilmu agama di wilayah Kufah. Kita ini sebenarnya punya akidah itu asalnya dari Zabid. Kita punya akidah karena yang namanya ahli sunnah wal jamaah secara umum kita ini Syafi'i, Ash'ari, akidah kita ikut kepada seorang imam yang sudah memiliki jasa besar mengumpulkan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang akidah yang benar, yaitu Imam Ali bin Ismail yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah, atau kita kenal dengan nama Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah. Coba perhatikan namanya Al-Ash'ari, karena beliau kalau ditarik nasabnya ke atas itu turunan dari Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari orang Zabid itu. Jadi Abul Hasan turunan daripada Abu Musa al-Ash'ari. Beliau kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah, jadi kitab rujukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akan tetapi sudah dipalsukan. Jadi kitabnya itu yang ada sekarang sulit kita cari yang asli. Al-Imam As-Sofadi dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat mengatakan sudah sejak abad keempat dan kelima itu kitab beliau sudah dipalsukan, ditazwir dan ditahrif, didistorsi juga, dipalsukan dan didistorsi, dirubah maknanya. Maka kalau ingin ikut akidah daripada Abul Hasan Ash'ari lewat murid-muridnya, yaitu Abul Hasan Al-Bahili. Abul Hasan Al-Bahili punya 3 murid utama. Yang pertama Abu Bakar Al-Baqqalani yang mengarang kitab Al-Insaf, yang kedua Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfaraini yang mengarang kitab At-Tafsir fid Din, yang ketiga Ibnu Furaq yang mengarang kitab Mushkilul Hadith wa Bayanuh. Belajar ke murid-murid mereka. Tapi kalau kitabnya Abul Hasan Ash'ari sudah dipalsukan sejak abad ke-4 sampai ke-5 Hijriah. Itu. Dan beliau punya jasa yang besar karena masalah prinsip, masalah akidah. Ulama mayoritas mengatakan akidah yang benar mengikuti akidah Ash'ari dan Maturidi. Imam Nawawi Ash'ari, Ibnu Hajar Ash'ari, Imam Subki Ash'ari. Ulama-ulama yang ahli hadis, ahli fikih kebanyakan nisbat kepada Al-Imam Abul Hasan Ash'ari. Di dalam mazhab akidah, mazhab fikih mereka berbeda-beda. Ada Hambali, ada Maliki, ada Hanafi, ada Syafi'i. Tapi ketika akidah disepakati hanya 2 mereka ikuti, yaitu Abu Mansur Al-Maturidiyah dan juga Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. InsyaAllah nanti kita lanjutkan lagi isi hadis daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhi qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.